yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Kepala Sekolah MTS Asapiyah 05 Cabang Jaka Sampurna. Ingin menanyakan bagaimana kalau orang sering pergi haji berkali-kali bahkan juga umroh hampir tiap bulan. Tapi tidak ada perubahan secara signifikan mengenai akhlaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan ini. Outputnya akhlak ini. Silakan Ustadz. Masya Allah ya. Tadi awal saya jelaskan tentang haji mabrur, umroh mabrur. Outputnya adalah akhlak. Dan tadi Bapak bertanya ada orang haji berkali-kali, umroh bahkan tiap bulan ya. Masya Allah ya, tiap bulan umroh 12 kali berarti setahun. Ya. Tapi nggak berubah akhlaknya. Apa sih faktor yang mendasari itu? Yang pertama nih, mungkin niatnya udah salah. Niat hajinya salah, niat umrohnya salah. Saya pengen ke haji supaya dipanggil Pak Haji. Naik strata sosialnya, naik status sosialnya, orang hormat. Ada Pak Haji, Pak Haji. Kalau pas sholat datang belakangan, duluan dia ke depan Pak Haji. Begitupun juga Bu Hajah. Kalau pas pengajian datang telat dipanggil ke depan, dihormati. Dia pengen seperti itu, pengen ada gelar hak sama hajinya. Pengen dipanggil haji dan hajah. Niatnya salah. Yang kedua ini mungkin ya Pak ya. Mungkin dia pergi ke sana dengan harta yang haram. Ini hati-hati. Sekarang ada orang money laundry. Cuci uang, pergi umroh, pergi haji. Dianggap dengan pergi ke tanah suci, harta hasil korupsinya, harta hasil malingnya jadi halal. Dia santuni anak yatim, dia bangun pondok pesantren, disangka uang korupnya jadi halal. Tidak. Wala talbisul haq bil batil, jangan campur yang hak sama yang batil. Kalau kita mau ke haji, mau umroh itu kan ibadah yang baik, pakai harta yang baik. Bisa jadi itu pakai harta yang tidak baik. Selanjutnya, mungkin tidak sempurna rukunnya, ya, tidak sempurna wajibnya. Sehingga timbul perasaan-perasaan yang sombong setelah pulang dari haji. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian ya. Karena akhlak ini cerminan dari semua ibadah. Ya, termasuk tidak hanya haji dan umroh, sholat kita bagaimana menilainya, khusyuk atau tidak, lihat setelah sholat. Kata Al-Ghazali begitu, apa itu sholat yang khusyuk? Sholat ba'da salam sampai takbir, bukan dari takbir sampai salam, tapi dari salam sampai takbir. Apa artinya? Bahwa setelah sholat dia mampu menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar dan mampu menjaga akhlaknya sampai sholat yang selanjutnya. Itulah output ibadah, akhlakul karimah. Ketika kita sudah selesai ibadah, akhlaknya nggak berubah, berarti ada yang salah dengan ibadahnya, sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Demikian Mas Agung. Sangat disayangkan dimampukan Allah berangkat berkali-kali haji dan umroh, tapi ternyata tidak berubah apa-apa. Ini sayang sekali. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Siti Marfu'ah yang akan dijawab oleh Kiai Misbahul. Silakan, Bunda. Mungkin diturunkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Marfu'ah dari Masjid Taklim Darul Mutakin Jaka Sampurna. Mau bertanya Ustadz, apa saja ciri-ciri haji yang mabrur dan istiqomah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Terima kasih Ibu. Tadi saya sampaikan bahwasanya tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah amalul hasanati ba'daha ala tawal. Kebaikan yang dia lakukan lebih istiqomah lagi. Terus menerus. Artinya lebih baik. Wa inna alamata raddiha, tanda ditolaknya amal ibadah kita termasuk ibadah haji adalah antutba'a biqabihil a'mal. Setelah dia haji, setelah dia ibadah, amal jelek justru yang makin rajin. Na'udzubillah. Menarik tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hilmi. Kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Karena itu mari kita hati-hati niatnya.
Karena di akhir zaman ini para jemaah sekalian, Rasulullah pernah mengingatkan, nanti di akhir zaman orang yang haji dan umroh banyak yang tidak karena Allah. Aghniya'uhum lit-tijarah. Yang kaya itu berangkat ke sana karena dagang, jualan. Ini kata Nabi loh, bukan katanya Kiai Misbah. Wa qurra'uhum lis-sum'ah. Kiainya, ustadznya sum'ah, pamer-pamer saja. Tadi biar disebut kalau kiai tambah haji, mantap kiai haji. Ini peringatan kepada saya, kepada kita semua. Yang terakhir, wa fuqara'uhum lil mas'alah. Yang fakir datang ke Mekah, datang ke haji untuk ngemis, untuk minta-minta. Apakah ada Pak Kiai? Datang aja ke sana. Ini saya bukan menuduh, tapi peringatan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita beribadah lillahi ta'ala. Ini kuncinya. Kalau kita beribadah karena Allah, insya Allah istiqomah. Maka lillahi dama wattasala. Barang siapa kita beribadah karena Allah, dama akan berkelanjutan, wattasala dan berkesinambungan. Tapi sebaliknya, wa ma kana li ghairillah, barang siapa beribadah bukan karena Allah, haji bukan karena Allah, karenanya banyaklah. Bukan karena Allah, niatnya bukan karena Allah. In qata'a wa fasalah, maka akan putus dan tidak akan berkesinambungan. Demikian juga Mas Agung di dalam berjuang, di dalam berdakwah. Banyak orang bertanya, Kiai Misbah bikin pesantren untuk apa? Pertanyaan ini sederhana. Tetapi kalau saya menjawab, di sana bikin pesantren saya nggak mau kalah. Mas Agung bikin majelis taklim, saya bikin juga. Ini bukan karena Allah. Khawatirnya apa? Nanti Mas Agung tidur, saya juga nggak bakalan ngapa-ngapain. Kalau sebelahnya selesai, saya juga selesai. Ini ya rahasia daripada ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Kita tidak diperintah ibadah kepada Allah kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang ikhlas enggak gampang ya. Berat. Tapi dibiasakan. Al-ikhlas bit takhallus. Ikhlas itu harus dengan latihan ikhlas. Nah Kiai, kalau kita cermati lagi bahwa ketika orang dipanggil dan dimampukan untuk datang ke Tanah Suci adalah sebagai undangan Allah. Tetapi justru mengapa banyak orang-orang yang begitu dimudahkan Allah untuk menyampai ke sana tapi ternyata tidak diterima hajinya Kiai? Apakah ini semacam istidraj atau apa Kiai? Itulah yang perlu kita waspadai. Wa kam mim mustadrajin, betapa banyak orang yang katanya Mas Agung istidraj. Sebenarnya diadab sama Allah. Kita kadang mengatakan dikasih nikmat, alhamdulillah nikmat dari Allah. Belum tentu. Kadang-kadang orang itu dikasih makan, dikasih minum, dikasih nikmat yang banyak. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan dia makan, biarkan dia minum, biarkan dia bersenang-senang. Semau-maunya dialah. Fasaufa ya'lamun. Nanti dia akan tahu akibatnya. Jadi kalau orang kadang-kadang dikasih dimudahkan oleh Allah, hartanya, rezekinya dan sebagainya, mohon maaf tetap hati-hati ya. Walaupun kita husnudzon kepada Allah, kita berbahagia bisa melaksanakan umrah dan haji, tapi tetap tawadu. Tawadu itu artinya apa? Rendah hati. Kun indallah khairan nas, jadilah engkau menurut dirimu orang yang paling baik. Menurut Allah. Kun indallah, jadilah menurut Allah orang yang paling baik. Wa kun indan nafsi syarran nas, jadilah menurut dirimu sendiri orang yang paling hina. Ini tawadu. Ini buah daripada keikhlasan. Demikian Mas Agung. Baik, terima kasih Kiai dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.